Apa makna Roh Kudus di dalam kekristenan? Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Alkitab juga mengatakan bahwa Roh Kudus adalah sebuah pribadi yang memiliki akal budi, perasaan, dan kehendak. Fakta bahwa Roh Kudus adalah Allah dapat dilihat dengan jelas dalam rujukan ayat-ayat di dalam Alkitab, termasuk di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat ketiga dan keempat. Tertulis seperti ini. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Perhatikan baik-baik. Dalam ayat ini, Petrus menegur Ananias yang berbohong kepada Roh Kudus dan memberitahu dia bahwa Ananias bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ini merupakan pernyataan yang jelas bahwa ketika seseorang berbohong kepada Roh Kudus, sama juga berbohong kepada Allah. Kita juga mengetahui bahwa Roh Kudus adalah Allah karena dia memiliki atribut-atribut atau karakteristik-karakteristik Allah. Berikutnya, kita akan lihat Roh Kudus itu maha hadir. Dapat dilihat dalam Mazmur 139 ayat 7 dan 8. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Nah, di dalam 1 Korintus 2 ayat ke-10, Bapak Ibu semua, kita akan menemukan kemahatauan daripada Roh Kudus. Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Pertanyaannya, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah sendiri. Boleh katakan amin? So, kita mengetahui bahwa Roh Kudus adalah sebuah pribadi karena dia memiliki akal budi, perasaan, dan kehendak. Roh Kudus berpikir dan mengetahui. Bahkan Roh Kudus dapat juga berduka. Roh Kudus berdoa syafaat bagi kita. Roh Kudus membuat keputusan sesuai dengan kehendaknya. Saudara, Roh Kudus adalah Allah, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Yohanes 14 ayat 16 berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Nah, sebagai Allah, Roh Kudus dapat betul-betul berfungsi sebagai penghibur dan penasehat yang Yesus janjikan. Inilah peranan Roh Kudus yang sebagai penolong dalam kehidupan orang percaya, sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga. Nah, selama kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, berarti ada satu kuasa yang menyertai, menjagai, dan melindungi diri kita. Bukan hanya itu, semakin kita tunduk dalam pimpinan Roh Kudus, semakin ia akan memberikan kepada kita karunia-karunia rohani sebagai bekal untuk kita melayani pekerjaan Tuhan. Dengan demikian, pekerjaan Tuhan itu berada di atas bahu semua orang percaya yang telah menerima karunia Roh Kudus. 1, 2, atau 5 talenta seperti tertulis dalam Matius 25 ayat ke-15. Artinya ada kadar atau ukuran anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita semua menurut ketentuan Tuhan sendiri. Firman Allah berkata di Roma 12 ayat ke-6, "Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita." Boleh katakan amin? Dan karunia apapun yang diberikan kepada kita, itu juga tergantung dari kehendak Tuhan sendiri. Makanya Rasul Paulus menasihati kita semua agar kita senantiasa mengobarkan karunia yang Tuhan berikan dan memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Alkitab menyatakan barang siapa setia melayani Tuhan dengan kasih, maka mahkota kemuliaan telah disediakan oleh Tuhan bagi kita semua. Nah, saudara, begitu besar dan luar biasanya peranan Roh Kudus dalam kehidupan kekristenan kita. Makanya, catat baik-baik. Tanpa kekuatan dan kemampuan yang Roh Kudus berikan kepada saudara dan saya,
Sebagai orang Kristen, kita ini nothing. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.